Keajaiban di balik kemiskinan. Dulu si miskin bukanlah orang sembarangan. Ia adalah seorang raja dari kayangan. Namun nasib si miskin berubah karena ia disumpahi oleh Batra Indra hingga akhirnya terdampar di negeri antah berantah bersama dengan istrinya. Dari saat itulah hidup si miskin dan istrinya berubah total. Keduanya hidup miskin dan dibenci oleh semua orang. Saat mereka mengemis di pasar atau kampung, orang-orang selalu memukul dan mengusir mereka hingga ke hutan. Akhirnya, mereka berdua pun tinggal di hutan dan bertahan hidup hanya dengan batang kayu dan buah-buahan yang sudah jatuh ke tanah. Beberapa bulan kemudian, istri si miskin itu pun hamillah 3 bulan lamanya. Pada suatu hari, istri si miskin pun menangis hendak memakan buah mangga yang ada di taman raja. Lalu, sang suami pun berkata, "Ayo, hai Adinda, Tuan hendak membunuh Kakanda lah rupanya ini. Tidakkah Tuan tahu akan hal yang sudah kita lalui itu? Jangankan hendak meminta barang suatu, hampir kepada kampung orang tiada boleh." Sangat menangislah sang istri setelah mendengar perkataan suaminya. Lalu sang suami pun berkata, "Diamlah Tuan, jangan menangis. Berikan Kakanda pergi mencarikan Tuan buah mangga itu. Jika Kakanda mendapatkan buah mangga itu." Sang suami pun pergi ke pasar untuk mencari buah mangga itu. Hendaknya si miskin meminta buah mangga itu, namun ia takut akan dipalu orang. Sang pedagang pun bertanya kepada si miskin, "Hai miskin, apa kehendakmu?" Maka sahut si miskin, "Jika ada belas dan kasihan, izinkanlah hamba yang miskin ini meminta buah mangga yang sudah busuk dan terbuang. Hamba hanya memohon 1 buah saja." Mendengar kata-kata itu, hati orang-orang di pasar itu luluh. Mereka merasa kasihan pada si miskin. Ada yang memberikan buah mangga, memberikan nasi, kain baju, dan ada beberapa orang yang memberikan buah-buahan. Si miskin heran kepada dirinya diberikan banyak makanan dari orang-orang yang ada di pasar. Si miskin pulang dengan rasa syukur membawa semua pemberian itu kepada istrinya. Maka katanya, "Ini istriku, buah mangga serta barang dan makanan yang diberikan oleh orang-orang kepadaku saat di pasar tadi." Namun, istrinya menangis karena belum juga dapat buah mangga dari taman raja. Istrinya berkata, "Lebih baik aku mati sekalian daripada tak bisa makan buah mangga dari taman raja." Melihat istrinya yang sangat sedih, si miskin tak sanggup menahan perasaannya. Ia pun pergi menghadap Maharaja Indradewa, raja yang memerintah negeri itu. Dengan penuh hormat, ia bersujud dan memohon, "Ampun tuanku, hamba ingin memohon 1 buah mangga yang sudah gugur ke tanah." Mendengar permohonan itu, raja bertanya kepada si miskin, "Mau kau buat apa mangga itu?" Sahut si miskin, "Akan dimakan tuanku." Mendengar permohonan itu, sang raja merasa kasihan. Ia memerintahkan pengawalnya untuk mengambilkan buah mangga dan memberikannya kepada si miskin. Si miskin pulang membawa buah itu. Sesampainya di rumah, istrinya menyambutnya dengan penuh haru. Ia memakan buah itu sambil menangis bahagia. Setelah 3 bulan lamanya, istrinya kembali mengidam. Kali ini ia ingin memakan buah nangka dari taman raja. Si miskin pun kembali memohon kepada raja dan sama seperti sebelumnya, sang raja memberikannya. Setelah mendapatkan buah itu dan memakannya, ia pun kembali sehat. Tak lama kemudian, istrinya melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Mereka menamainya Marakarmah, yang berarti anak yang lahir di masa kesuksesan. Selama masa kehamilan dan setelah kelahiran, banyak orang yang datang memberi makanan, pakaian, dan kebutuhan lain untuk mereka. Suatu hari, si miskin menggali tanah untuk membangun rumah. Tanpa disangka, ia menemukan sebuah peti besar yang berisi emas yang sangat banyak. Ia dan istrinya terkejut bahagia. Mereka berkata bahwa emas itu cukup untuk anak cucu mereka sampai kapanpun. Kehidupan si miskin berubah. Ia membeli berbagai perlengkapan rumah, pakaian, dan perhiasan. Dengan penuh rasa syukur, ia berkata kepada anaknya, "Jika engkau benar-benar anak keturunan dewa, maka jadikanlah tempat ini negeri yang makmur."
Tiba-tiba doa itu terkabul. Hutan yang menjadi tempat tinggal mereka berubah menjadi negeri yang megah dan indah, lengkap dengan istana, kota, dan rakyat yang ramai. Si miskin pun diangkat menjadi raja dengan gelar Maharaja Indra Angkasa dan istrinya bergelar Ratna Dewi. Negara mereka dinamakan Puspasari, negeri yang makmur dan damai.